Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ausukum ala ta'atihi wa ta'ati rasuli la'alakum tuflihun wa'lamu anna ra'sal khatayal muhlikati hubbud dunya wa ra'sal asbabin najah an najafi bil qalbi an daril gurur wal fana. Wa qala tabaraka wa lam yajal qailan alima a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan perjalanan Isra Mi'raj, dan Allah juga telah memberkahkan kepada kita semua. Semoga kita pandai mensyukurinya dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat serta pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, saya berwasiat untuk Anda semua dan untuk diri saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan inilah merupakan jaminan menuju kebahagiaan yang hakiki, keselamatan dunia akhirat. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Di penghujung bulan Rajab ini, mari kita sama-sama mengambil pelajaran, mengambil syukur nikmat peringatan Isra Mi'raj. Paling tidak kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, menjauhkan seluruh maksiat, karena Allah akan murka apabila ikrar kita kepadanya kita langgar. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Perjalanan di malam hari pernah dialami oleh beberapa nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi Musa. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Al-ayah. Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Al-Quran surah Ad-Duhan ayat 23. Adapun Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertuang di dalam surah Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya,
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Ikhwan muslimin rahimakumullah, adapun hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diantaranya: Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menunjukkan isyarat perlunya manusia mengadakan hubungan horizontal dengan sesamanya. Adapun Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengandung hikmah perlunya manusia berhubungan secara vertikal dengan Tuhannya, atau dalam istilah Al-Qur'an disebut hablu minan nas, hablu minallah. Kemudian hikmah yang lain, Isra berarti perjalanan menelusuri permukaan bumi, sedangkan Mi'raj berarti perjalanan meninggalkan bumi. Peristiwa ini menggambarkan kepada kita bahwa suatu saat manusia pasti akan meninggal dan kita harus siap menghadapinya, meraih keberuntungan yang terbaik, husnul khotimah. Pada peristiwa Mi'raj, dalam titik tertentu Rasulullah SAW keluar dari ukuran ruang dan waktu, sehingga tidak ada lagi siang ataupun malam. Dalam kondisi seperti inilah Rasulullah SAW dapat melihat rahasia keajaiban yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidup kita kini terkungkung waktu, sehingga hidup kita berkisar dari sekarang, besok dan seterusnya. Namun saat menurut kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia dapat keluar dari kungkungan waktu, sebab waktu itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di dalam mengisi hidup ini menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Salat merupakan ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala sebagai esensi daripada Isra dan Mi'raj. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Pelaksanaan ibadah salat bukan sekedar rutinitas atau melaksanakan kewajiban begitu saja, tetapi di balik itu banyak mengandung hikmah. Di antaranya Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nashihul Ibad menyampaikan, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadamadin. Rasulullah menyampaikan, salat itu merupakan tiangnya agama. Siapa yang menegakkan salatnya, maka dia menegakkan agamanya, dan siapa yang meninggalkan salatnya sama dengan merobohkan agamanya. Adapun hikmah salat, di antaranya yang pertama adalah nurul qalbi, artinya penerang di dalam hati. Orang yang menjalankan salat, hatinya akan merasa lebih tenang, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, as-salatu rajuli nurun fi qalbihi, faman syaa'a minkum falyunawwir qalbahu, rawahu Dailami. Salat seseorang merupakan cahaya di dalam hatinya, maka barang siapa yang menghendaki di antara kalian, maka terangilah hatinya. Hadis riwayat Imam Dailami. Yang kedua, rohatul badan, menyehatkan badan, menyehatkan kepada fisik kita. Menjalankan ibadah salat juga akan membuat badan sehat, sebab ritual rutinitas kita yang kita kerjakan di situ mengandung gerakan-gerakan yang menyehatkan kepada fisik, bahkan bisa menjadikan pelebur dari dosa-dosa. Kemudian yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda, kul fasolli fa inna salata syifa'un, rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Berdirilah, kerjakanlah salat, karena salat itu merupakan obat. Yang ketiga, wa unsun fil qabri, salat itu menjadikan ketenangan di dalam kuburan. Salat merupakan salah satu bekal amal ibadah yang akan menolong kita kelak di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan, amal ibadah pertama yang ditanyakan nanti pada hari kiamat adalah salatnya. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Rasulullah menyampaikan, as-salatu qurbanu kulli taqiyyin.
Salat itu merupakan pengorbanan bagi setiap orang-orang yang bertakwa. Hadis riwayat Qudai dari Ali. Yang keempat, hikmah salat adalah mardatur Rabbi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah sarana pendekatan diri kepada Allah bagi setiap orang yang bertakwa. Tidak ada satu keadaan seorang hamba yang lebih Allah cintai kecuali sewaktu Allah melihat hambanya tengah salat. Rasulullah menyampaikan, ma min halatin yakunu 'alaiha 'abdun ahabu ila Allah ta'ala min an yarahu sajidan yu'faru wajhahu fi turab, rawahu Tabrani. Tidak ada keadaan seorang hamba yang Allah cintai, Allah sukai, kecuali Allah melihat dalam keadaan sujud kemudian menundukkan wajahnya ke tanah. Yang berikutnya, hikmah salat adalah samanul jannah, menjadi penebus masuknya di dalam surga. Allah menjanjikan bagi hambanya yang menjalankan salat 5 waktu dengan surga yang penuh kenikmatan. Rasulullah menyampaikan, innal musalli liyuqra'a babal maliki wa innahu man yadim qur'al bab yusaqu ayyabtahalahu, rawahu Dailami. Orang yang salat itu seperti orang yang mengetuk-ngetuk pintu pemiliknya. Wa innahu man yadim, siapa yang sering-sering mengetuk pintu, yusaqu ayyabtahalahu, maka peluang untuk dibukakan. Lawan dari masuk surga adalah terhindarkan dari api neraka. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dari beberapa keterangan tadi, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas salat agar kita salatnya khusyuk, kemudian agar kita mendapatkan pahala ganjaran salat lebih sehingga kita lakukan dengan salat berjamaah. Qala Nabiyyun sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal khamsa in kana muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sengaja meninggalkan salat yang 5 waktu, maka Allah akan letakkan, Allah akan lemparkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-fatahul alim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muntaqa min bani Hashim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mutasawwifina bi awsabil muhasini wal makarim, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha wa la tahafuna lawmatal laim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ya Allah samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat
وغافر الذنوب والخطيئات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة